Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Kali ini saya akan membicarakan tentang perkembangan soal penjaga gawang Martin Paes yang bermain di FC Dallas dan juga perkembangan tentang Calvin Verdong, di mana ini ada dua hal yang berbeda. Ya, kalau Martin Paes itu sudah diambil sumpah pada 30 April yang lalu, tetapi sekarang masih dalam proses untuk penyelesaian tahap akhir di CAS dan juga menunggu perpindahan atau alih federasi bagi Paes. Sementara Calvin Verdong OTW ya menuju untuk diambil sumpah dan menjadi warga negara Indonesia, termasuk dengan Jens Raven, ya pemain muda 18 tahun juga yang sekarang ini sedang ditunggu untuk penyelesaian akhir mereka. Oke, STY kemarin itu ya beberapa hari yang lalu sudah mengumumkan lewat PSSI rilis 22 nama. Dari sebenarnya 23 yang akan disetor ke AFC atau FIFA ini karena kita akan melakoni laga sisa 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina di tanggal 6 dan 11 Juni yang akan datang untuk babak pra-Piala Dunia Grup F zona Asia, semua dimainkan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Nah, STY selalu akan mengambil 25-26 pemain dan menariknya kiper hanya 2, Adi Satrio dan Hernando Ari. Masih ada satu jatah lagi sebenarnya. Biasanya harus 3 kiper. Di sana dipersiapkan untuk Martin Paes. Ya, walaupun namanya belum masuk dalam pengumuman 22, tapi itu sudah disinyalir bahwa STY menyiapkan satu slot ini sambil menunggu perkembangan dari Martin Paes. Nah, untuk kesananya kan banyak yang menanyakan soal perkembangan dari Martin Paes ini. Apakah dia pasti untuk bisa bermain ya, bersama tim nasional Indonesia? Karena Martin Paes sendiri itu obsesinya luar biasa. Ya, dia pingin untuk berseragam tim nasional Indonesia, tim merah putih kita dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina. Nah, untuk bisa meyakinkan untuk teman-teman semua, ya karena selalu banyak yang bertanya ini, sehingga saya kemarin itu coba untuk menghubungi Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, untuk menanyakan ini bagaimana, apakah Martin Paes ini akan bermain, ya, atau tidak sama sekali, ya. Juga dengan Calvin Verdong. Ya, saya tidak menyebutkan Jens Raven, tetapi Calvin Verdong karena saya pikir dua pemain ini sangat penting ya untuk bisa berada kalau cepat semua proses diurus dan selesai. Mereka sangat ditunggu oleh pencinta sepak bola tim nasional kita. Nah, ketika saya melemparkan pertanyaan ini ke Pak Ketua Umum mengatakan bahwa ini memang belum ya untuk saat ini, tapi terus dikebut oleh PSSI dan terus diupayakan agar Martin Paes dan juga dengan Calvin Verdong, ya, termasuk Jens Raven tentunya, untuk bermain bersama tim nasional Indonesia. Waktunya masih ada. Jadi itu ke tanggal 6, sebelum tanggal 6 itu akan diupayakan. PSSI akan habis-habisan dan Pak Erick mengatakan ini tetap akan terus dicoba. Yang mereka akan menyelesaikan semua ini. Karena sebelumnya juga untuk Calvin Verdong dan Raven, Pak Erick Thohir mengatakan bahwa itu minggu ketiga ya di Mei, bahwa mereka akan mungkin cepat diproses dan segera di akhir bulan Mei ini untuk ambil sumpah. Ya, semoga ini bisa terjadi. Ya, bagaimana perburuan waktu yang terus bisa bergulir. Martin Paes sudah mengunggah bahwa bulan Juni itu semakin dekat ya di Instagram dia bilang, dan dia pingin sekali ya untuk bermain melawan Irak, juga bermain melawan Filipina. Kerinduan dia yang luar biasa. Ini pemain yang dengan jiwa nasionalisme tinggi ya. Ketika DPR waktu itu baik Komisi 3, Komisi 10 menghubungi dia dengan seragam tim nasional ya. Itu walaupun malam-malam masih ngantuk, tapi dia masih bisa melayani ya. Masih bisa mengikuti proses untuk ya tanya jawab dengan pimpinan dan anggota DPR
RI saat itu untuk penyelesaian proses dia untuk naturalisasi. Dan dia sudah datang ke Indonesia, sudah diambil sumpah seperti dalam gambar ini, sudah diambil sumpah, luar biasa memang menjadi warga negara Indonesia, tapi itu terkendala dengan proses dia. Karena kalau menurut Pak Arya bilang, itu sebenarnya bukan katanya di alih federasi, tapi ada satu yang penting. Saya pikir soal CAS. Ya, karena ini satu soal yang sangat unik dengan proses dari Martin Paes ini. Tapi ketika kemarin Pak Erik sudah memberikan gambaran bahwa terus ya diupayakan semaksimal mungkin ya untuk bisa Martin Paes ini bermain bersama dengan tim kita melawan Irak dan Filipina, saya tetap masih yakin ya bahwa dia akan selesai untuk bertanding. Ya, paling tidak kalau sampai gagal di Irak, ya mungkin ada di Filipina, ya untuk di Filipina, karena kan itu jaraknya di tanggal 6 ke tanggal 11. Ya, tetapi banyak juga yang menginginkan bahwa ingin melihat dia tampil melawan Irak, karena Irak 2 kali mengalahkan kita, ya di kualifikasi di Basra dengan 5-1 dan di Piala Asia Januari lalu di Qatar dengan 3-1. Ya, kita jauh lebih baik penampilan kita ketika di Piala Asia di Qatar menghadapi Irak, dan Irak nampak sangat kesulitan. Bahkan kita sempat bisa menyamakan kedudukan 1-1 di babak pertama lewat Marcelino ketika itu, sebelum ada gol yang diperdebatkan sekali ketika VAR mengatakan mengesahkan gol dari Muhammad Ali, padahal Osama Rashid dalam posisi yang berdiri pada offside, tapi dilihat di sana di penghujung babak pertama, sehingga ini yang mengubah keadaan jadi 2-1 untuk Irak. Seandainya itu tidak dinyatakan gol, mungkin pertandingan bisa berakhir imbang 1-1, tapi oke lah, kita lupakan itu. Sekarang yang ada depan mata fokus bagi pemain-pemain kita adalah menjamu Irak ya di GBK. Karena kalau kita tambah juga dengan pertandingan kita kalah dalam perebutan tempat ketiga di U23 kemarin, ya di mana kita kalah dengan tipis 2-1 lewat perpanjangan waktu dan gagal untuk bisa meraih tiket menuju Olimpiade, untuk peringkat ketiga diraih oleh Irak, berarti sudah 3 kali tim kita kalah. Karena di tim kita kan tuh hampir sebagian besar ya, ada 9-10 pemain itu bermain di timnas senior. Untuk itu inilah saatnya yang tepat untuk melakukan pembalasan ketika kita menjamu Irak, karena kita butuh 3 poin, butuh kemenangan di sini. Ya, alangkah indahnya di sana kalau ada Martin Paes berdiri di bawah Mistar. Ya, kemudian Calvin Verdong yang sudah tampil bermain di bek kiri. Ya, inilah masa-masa penantian yang menegangkan tentunya. Kita lihat ini sama seperti bagaimana saat Tom Hai dan Ragnar Oratmangun dikebut oleh PSSI, dan luar biasa dalam waktu yang cepat. Memang mereka tidak bermain dalam debut di GBK, karena itu hanya Nathan Cho yang melakukan debut, tetapi Tom dan Ragnar bermain di Hanoi, ya, dikebut dalam 1 pekan untuk alih federasi mereka setelah diambil sumpah sebelumnya, dan mereka akhirnya menunjukkan kualitas mereka yang terbaik. Ya, 1 assist bagus dari Tom lewat set piece sepak pojok, ditanduk oleh Jay Ises di gol pertama, dan akhirnya ada gol kedua dari Ragnar Oratmangun yang sangat baik dengan penetrasi ke dalam kotak penalti. Nah, inilah kita akan tunggu ya bagaimana ketika Tom dan Ragnar tuh mendapatkan hak mereka sebagai warga negara Indonesia dan juga alih federasi beres semua dituntaskan. Dan sekarang kita menunggu dengan Martin Paes dan Calvin Verdong untuk segera diselesaikan dengan baik. Ya. Memang saya pikir benar juga agak unik soal Martin Paes ini, warga negara sudah oke, tapi sekarang tinggal 1 kesempatan itu yang CAS ini yang harus cepat. Memang sudah di sana, tapi kalau 22 pemain saja yang tetap dipegang oleh STY dan menyisakan 1 slot, saya tetap optimis bahwa Martin Paes akan bersama dengan kita dan seluruh penonton, ya, bagaimana netizen kita, ya, penggemar yang gila sepak bola untuk tim nasional kita, itu menantikan kehadiran dari Martin Paes dalam pertandingan melawan Irak dan juga termasuk melawan Filipina. Semoga ya apa yang saya bicarakan di sini, ketika saya sudah puas, agak lega memang untuk menghubungi Pak Ketua, dan Pak Ketua sudah menjawab bahwa memang prosesnya masih terus bergulir, ya memang belum, tapi diupayakan sebaik mungkin. Nah, saya yakin bahwa
bagi Martin Paes dan Calvin Verdong termasuk Jans Evans ini bisa selesai sesuai yang diinginkan. Semoga ya, semoga kita doakan bersama teman-teman semua agar Paes bisa bermain dan Verdong juga bisa bermain termasuk dengan Raven. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.